Welcome back to my channel Divine Vivi Reading. Saya harus bacakan dulu sebelum saya lupa. Tadi mau bacain besok aja, tapi saya ikutin intuisi aja. Seperti yang saya sudah janjikan, saya akan bacakan mengenai Mbak KGE dengan mantannya yang terdahulu, Mr. Shin Ha Kyun. Kita reading dulu, kita clean dulu energinya supaya all the light being, our guardian angel, our spirit guide are with us. Ya, saya udah buka kartunya, karena kartunya kalau baca di reading tuh nggak bisa cuma 3 atau 6 kartu. Ya, ini karena kita kan mengupas ya sampai ke akar-akarnya. Di sini seperti biasa energi kalau baca past relationship ya. Kalau kita baca past relationship itu pasti berat energinya, karena apa ya, nggak semua orang tuh sudah healing dari permasalahan relationship ini. Bisa jadi ada yang masih menyimpan luka, menyimpan kekesalan, kecewa, trauma gitu loh. Tapi saya sudah upayakan sehalus mungkin ya saya bacanya ya, tidak dengan gaya saya yang terlalu vulgar, bukan vulgar ya, bak ya, karena saya harus menjaga perasaan masing-masing, baik gonanya maupun Shin Ha Kyun-nya di sini. Ya, kita ini ya, kita mulai readingnya kali ini. Semoga semesta merestui pembacaan kita kali ini. Di sini saya sampaikan getaran energi yang terjadi pada saat itu di peristiwa mereka. Divine Mother, Spirit of the Universe, let's start from Mbak Go-un sebelah kiri. Saya selalu suka ya, perempuan sebelah kiri, laki-laki sebelah kanan. Ngikutin feeling aja gitu loh. Nah, Mbak Gona ini kartunya 7 of Pentacles, 5 of Cups, and 6 of Wands. Mbak Gona pada saat itu, dia merasa gue udah berusaha untuk menjalankan relationship ini, but why something still missing here? What did I do wrong here? Ya, terusnya Mbak Gona lihat ini, gue udah upayakan semaksimal gue ya, baik secara hati, jiwa, raga, waktu untuk mempertahankan ini. Tapi mengapa ada 5 of Cups? Kok tapi hati gue malah semakin sedih dan putus asa? Kenapa gue tidak bisa melihat titik terang di sini? Tapi karena Mbak Gona ini orangnya, gue harus keluar dari situasi yang tidak sehat ini. Akhirnya Mbak Gona mengeluarkan energi 6 of Wands-nya dia, energi seorang kesatria. Oke, gue nggak bisa berlarut-larut memanjakan diri gue dalam situasi yang sangat tidak nyaman dan tidak sehat buat gue secara mental. Gue berlalu dari sini, gue pergi dengan harga diri gue, dengan kepercayaan diri gue. Ini apa yang terjadi pada saat itu. Aku minta clarifier dong. Kenapa Mbak Gona, lu kok 7 of Pentacles, mengapa kau merasa sia-sia? Mengapa kau merasa apa yang kau upayakan belum masih seperti ada sesuatu yang hilang? Kenapa? Saya itu mengharapkan relationship yang indah, yang harmonis, yang bahagia, yang terang, yang penuh dengan vitalitas, but it's not happening to her. Terusnya, oke, terus why you are sad? Kenapa kamu sedih Mbak Gona? Kenapa? Dikarenakan gue takut dengan hal ini yang akan alih-alih makan jiwa gue. Nanti ada gue yang mati di sini secara batin, gue yang drop di sini, gue yang jatuh di sini. Dia tuh, intuisiku mengatakan, this is not the right thing for me to keep on going this relationship. Terus oke, ya udah Mbak Gona. So what are you doing now? Ya udah, aku pergi. Karena aku harus memenangkan peperangan ini buat diriku sendiri. Saya lebih menyayangi diriku sendiri dibanding gue di sini berlarut-larut dalam situasi yang tidak sehat. Akhirnya apa? Saya pergi dengan dia keluarkan energi King of Wands-nya. Ya, memang Mbak Gona juga cukup cerdas ya. Dia gunakan intuisinya ya dengan seksama gitu ya. Kalau memang this relationship is not working dan dia harus keluar dari sini dengan gagah berani, dengan kesatria. Oke, gue keluar dari relationship ini. Even though gue mungkin masih sayang sama lo apa bagaimana, but I don't care. Ya, karena this relationship doesn't serve me anymore for good, untuk kebaikanku. Nah, terus
Kenapa Mbak Guna nekat ngambil keputusan seperti ini, dia berlalu dulu? Karena dia sudah melakukan banyak perenungan. The Hermit. Dia udah banyak perenungan, dia menyendiri dulu, dia pilih-pilih salahnya di mana. Karena jujur aja, kalau saya lihat di sini, dia nggak tahu salah dia di mana. Yang dia tahu di sini kok dia yang mempertahankan terus, dia yang mengalah. Mengapa aku harus mengalah? Kayak lagunya siapa tuh? The Massive ya? Kayak gitu deh. Terus gue lihat kartu reminya dulu yang gue lihat sekarang. Mbak Gona, ya, kenapa lu begitu? Dia tuh awalnya melihat relationship dia sama Mas Shin Ha-kyun ini ada sesuatu yang, gue ketemu soulmate gue ada nih, ya, visi, satu hobi, demen-demen sama-sama demen alam, adventure. Terus kemudian saya lihat juga mereka juga, persen saya baca satu ini ya, saya baca satu bukan rumah produksi, satu agent kali ya, kayak gitu. Jadi dia merasa ini asik nih relationshipnya, orangnya juga asik, ya kan? Tapi kok malah jadi banyak argumen, kok jadi banyak permasalahan. Padahal Mbak Gona itu sama si Masnya itu udah gue udah mau serius, ya. Kalau emang gue harus sama lu, apapun itu kita lewatin bersama, ya. Dia pengen banget mau seperti tadi, dia pengen seperti energi matahari. Dia ingin ini terwujud menjadi sesuatu yang panjang, long term relationship. Tapi kenapa di sini seperti itu, ya? Nih ya, saya bacakan dulu. Nanti kita sama-sama. Ini kan tadi udah dibaca kartu reminya. Nah, sekarang giliran si cowoknya dulu. Biar baru kita bahas yang di bawah. Oke. Why is like that? Why is like that? Oke. Dari versionnya Mas Shin, Mr. Shin ya, kebilangnya aja ya. Bingung Shin Ha-kyun ngomongnya. Jangan SHK, ntar kayak Song Hye Kyo, terlalu cantik, ya. Mr. Shin tuh begini. Gue merasakan relationship Eke sama si Mbak ini kok merasakan kayak beban ya, Ten of Wands. Kok gue kayak malah depresi sih punya relationship sama dia ya. Kayak gue merasa ada sesuatu yang harus gue urusin. Apa karena mungkin masih muda kali, mungkin si perempuannya juga bisa menganggap dia tuh seperti dia lebih senior, lebih dewasa, lebih wise, segala macam. It could be like that, ya. Tapi ini lakinya malah jadi merasa terbebani. Nah, terus kedua, itu yang kemarin kita sangat passionate banget, kemana tuh ya hasrat-hasrat yang kemarin ya? Kok dilalah kemari-mari, iya teh malah hambar, monoton, gampang ditebak, menjemukan, galau, nggak asik nih gitu. Terus ya salah nih, apa gue pergi aja kali ya? Kayaknya bukan dia deh, gila ya. Terus gue nanya dong, please clarify your Eight of Wands. Kenapa kenapa kamu banyak beban, bro? Eight of Wands itu bisa jadi kurangnya komunikasi, ada jarak dan kesibukan bisa jadi. Tapi bisa jadi apa-apa yang dirasakan sama Shin ini, yang Shin mau sampaikan ke si Gonanya nggak bisa nalar. Mungkin dia mungkin terlalu eksentrik, bisa jadi, ya. Terus udah gitu juga sifat yang moody juga bisa juga si Gona nggak bisa tolerir. It could be like that. Terus aku tanya lagi, oke deh, lu bilang tadi monoton, bla 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 bebo. Ngapa lu bisa ngomong monoton kayak gitu? Ya gue sih tadi maunya semua jangan monoton, ya. Ya kita sih jalanin relationship aja. Waktu awalnya memang menggebu-gebu karena pada awalnya ada chariot. Chariot itu sesuatu yang kita lanjut terus menggebu-gebu, tapi kok begitu dijalanin kok anyep, nggak asyik, kurang garam, kurang gurih lah gitu loh. Banyak ketidakpasan lah, banyak ketidakcocokan lah. Karena sepertinya si Mas Jun ini punya konflik sendiri, punya permasalahan sendiri yang dia tidak jujur sama si Gona. Nah, terus tadi kan lu bilang lu mau siap-siap kabur nih, Knight of Pentacles ya. Lalu siap-siap berlalu. Kenapa? Ya habis banyak kesedihan sih. Gue juga nggak tahu mesti gimana ya dengan relationship ini, ya. Terus gue tanya, emang lu gimana sih? Apa sih yang kau mau? Bottom decknya si Shin Ha-kyun, dia nyari soulmate-nya sebenarnya. I want my soulmate gitu loh. But I don't find her gitu loh. Saya nggak ketemu di dia. Jadi bukan dia kali ya. Oke. Nah, gue intip kartu remisi om satu ini. Om, kenapa sih om lu begitu sama doi? Ada rasa iri,
ya. Bisa juga dia kayak lagi fokusnya pada saat itu bukan Gona gitu loh. Fokusnya dia mungkin kestabilan finansial juga bisa, kan ada kartu base of chakra, nanti kita jelasin. Ada bisa juga kestabilan finansial, juga bisa juga dia ragu-ragu dengan relationship ini, juga dia bingung sama dia apa yang gue mau. Gue juga gak tau apa yang gue mau, bisa kayak begitu ya guys. Ya kalau gue lihat sih si Mas Sin pada saat itu dia belum kelar dengan dirinya sendiri. Ibarat kata dari ulat bulu lagi proses ganti kulit, mau jadi kupu-kupu, lagi bertransformasi. Lah itu periode-periode ribet dalam hidup seseorang. He doesn't know what he wants right now. Bahkan relationship-nya dia sama Gona juga nggak bikin dia happiness gitu loh. Nah, terus gue tanya lagi, oke deh, tapi kan lu gentleman dong di sini, lu kan laki-laki ya. Ngapain lu seperti itu? Memang lu nggak bisa cari jalan keluarnya? Nah, di sini dia ada merasa kekhawatiran. Kekhawatiran ini pasti bukan sekedar, kan Gona kan juga ibarat kata artis ya, dia making money juga for herself gitu loh. Tapi dia ada rasa worry yang berlebihan, yang mungkin kesannya lebay. Dia tuh worry apa sih Mas ya gitu loh. Terus dia merasa kayak nggak beruntung lah, khawatir karirnya jatuh lah gitu ya. Terus khawatir ibarat kata banyaklah hal-hal yang bikin dia jelemet. Kenapa kita bisa bilang begitu? Kita lari ke bawahnya ya. Oke, sekarang kita lari ke Gona dulu. Nanti baru Mas Hakyun ya. Oke, sekarang Gona. Gona, Mbak Goon, gimana waktu itu pada saat itu? Gue depresi, Jack. Dia tuh orang mabok. Bisa jadi Goon mungkin lari ke minuman, bisa jadi. Tapi itu kan tidak orang mabok gimana sih? Mabok, linglung, low, berada di low energy, kehilangan gairah pada saat dia harus berpisah dengan Shin Hakyun. Karena dia tuh bingung, what have I done wrong here? Gue tuh salah di mana? Emang gue ngapain di sini gitu loh? Apa gue terlalu ngekang? Tapi nggak juga, ya. Lo ngomong dong apa sama gue, what do you want from me gitu loh. Nah ini nih. Terus kedua, si Gonanya berusaha sabar. Dia terima semuanya. Apa yang dia jalani sama Hakyun dia terima dengan sabar. Peristiwa-peristiwa itu, ya. Kemudian ada satu hal yang membuat Gona itu waktu itu terlalu lebay, ya. Dia menjadi the chaser tuh. Walaupun dia udah dibikin di relationship mereka udah seperti itu, tapi dia bertindak seperti yang ngejar. Dia ada rasa ketakutan, gue bacain aja deh. Dia merasa punya kodependensi sama si Mas ini gitu loh. Terus kedua, ya mungkin dia kan masih terlalu muda ya pada saat itu. Mungkin bagi dia kan ini kan, wah dewasa, aktor senior. Bisa jadi seperti itu. Jadi dia punya rasa kodependensi sama si Om Bro ini gitu loh. Ya, terus dia punya rasa ketakutan kalau bakal ditinggalkan. Makanya itu dia terima perlakuannya si Om itu pada saat itu. Ya kan dia juga pikir kan nggak apa-apa lah, mungkin cinta akan love will lead you back, kayak lagu cinta kan membawamu gitu loh. Ya dia pikir dengan segala pengorbanan dan pengertian dia akan menyadarkan si ini untuk bisa memahami jiwa dia gitu loh. Nah ternyata tidak, Jenderal. Akhirnya Mbak Gona, daripada hati gue yang terluka, I go, kabur Gonanya, move on dia, moving on. Ya kemudian di sini love abound. Wah, dia masih sayang loh sama Mister-nya, si SHK-nya, si Mr. Shin-nya. But ya udah, mungkin harus begini jalannya. Dia pergi Gonanya. Nah di sini membikin efek ya, kena banget ke heart chakra. Jadi heart chakra, ada sesuatu dalam diri seorang Kim Go-eun yang harus dia healing dari her past, yaitu cakra hati dia yang benar-benar masih terluka sampai saat ini. Cakra hati itu ada di tengah dada dia, di jantung. Kalau pakai aura warnanya hijau atau kadang-kadang pink. Di sini dia harus bersihin, atau bisa juga dia healing. Bisa juga dengan meditation, kan suka banyak tuh ya healing meditation heart chakra. Kalau kita bilangnya anahata chakra. Di sini Go-eunnya harus healing, karena dari peristiwa ini yang paling terluka adalah hatinya dia, cakra jantungnya dia, cakra hatinya dia. Makanya di sini datanglah tuh Archangel fourth chakra, cakra keempat, Archangel Raphael. Kalau misalnya bisa juga minta bantuan malaikat Raphael di sini untuk menyembuhkan her heart. Nah di sini
dibilang sama kartu Oracle, siapa namanya Oracle, Oracle unicornnya, dibilang compassion. Jadi di sini go on disuruh, ya udah on. Di sini kamu gak usah marah dengan peristiwa ini. Ini adalah your lesson ya dalam menjalin relationship. Jadi kamu tahu gimana rasanya sakit hati, ya sakit hati sama orang yang kamu benar-benar sayangin. Nah di sini dibilang be gentle with yourself. Sayangi diri kamu sendiri. Forgiveness will set you free. Memaafkan tidak hanya membebaskan dirimu sendiri, tapi juga jiwamu, ya kan? See the light in yourself and others. Jadi udahlah, maafin aja nih, maafin yang ini. Ya jadikan ini pelajaran. Jangan semakin kamu membenci malah kamu semakin keras sama dirimu sendiri. Sayangi diri kamu, be gentle with yourself ya. Kemudian see the light in yourself and others. Jadi gak usah lihat keberengsekannya atau keburukannya orang lain. Kamu lihat yang indah-indahnya aja, biar hati kamu juga pulih. Kalau kamu semakin lihat keburukan-keburukannya, sampai kapan kamu akan sembuh gitu loh. Ini untuk Go-un. Nah, kartu Love Oracle-nya Go-un pada saat itu adalah worries and frustration shall soon be over. Ya, the source of trouble will be removed. The next cycle in life will be much happier. Stay away from people that do not contribute any positive value to your life. Jadi gini ya, denger ya. Rasa khawatir dan frustasi akan segera berakhir, ya. Segala sumber kekecewaan lo dan masalah lo akan segera hilang. Siklus berikutnya dalam kehidupan kamu akan lebih bahagia dari saat ini, ya. Hindari orang-orang yang tidak berkontribusi hal-hal positif sama lo. Jadi kayaknya hubungannya waktu sama bapak ini toksik. Itu yang saya bilang. Saya mau ngomong kata-kata yang lebih parah dari itu saya nggak berani, karena ini di platform YouTube. Jadi kalian ya yang pada dewasa paham lah gimana situasinya. Jadi ini si Go-un dibilang sama Love Oracle, lewati peristiwa ini ya, karena siklus kehidupan kamu berikutnya adalah kamu akan lebih menemukan lebih baik, menemukan kebahagiaan yang lebih daripada pada saat ini. This is a toxic relationship, guys. What am I supposed to say? Nah, kedua, ya, di sini gue nanya lagi sama balik kita ke si masnya. Mas, lu kenapa sih seperti itu? Gue merasa gue terlalu diawasin, guys, terlalu di-controlling, terlalu stalking, mungkin terlalu tanya-tanyain. Gue nggak suka, I don't like it. Terus kedua, karena gue masih ada fokus yang lain. Ini orang kayaknya worry dengan karirnya deh. Karena kenapa gue bisa ngomong karir? Dia ada masalah finansialnya yang mungkin bagi dia, menurut dia belum stabil banget. Aku nggak ngerti seperti apa. Bisa jadi dia takut pamor karirnya turun, ya. Bisa jadi dia takut kehadiran seorang wanita tidak bisa membuat dia konsentrasi sama karirnya. Karena dia di sini bermasalah dengan base chakra. Base chakra itu adalah chakra dasar. Chakra dasar itu adalah pertahanan hidup. Pertahanan hidup apa sih? Kayak makan, minum, sandang, pangan, papan. Itu yang menjadi, apakah mungkin backgroundnya Mas ini dulu dari keluarga seperti apa? Saya nggak ngerti. Apa dia punya kewajiban seperti apa, finansial atau gimana, saya nggak paham. Pokoknya dia bermasalah dengan base chakra dia ini. Jadi itu dia merasa kayak ketakutan, ke worry, finansialnya nanti kurang, worry nanti akan terjadi kerugian. This is what, it doesn't make sense, but this is it. Karena ini dan ini sama kartu rem ini adalah urusannya dengan worry about something, could be material, could be financial in his life. Nah, terus kedua, di sini ada kartunya lagi, hostile. Dia apa yang dia katakan atau ketika dia berbicara dengan yang kesini nih, si Mbak Gona ini, dia very hostile. Kamu tahu dong hostile kalau kamu buka kamus bahasa Inggris, kasar, rude, sadis gitu loh. Jadi mungkin kalau mereka berargumen, dia secara tidak langsung mengabuse doi nih, si Mbak yang sebelah ini gitu loh, yang bikin dia sakit hati. Sedangkan Mbak Gona orangnya sensitif banget gitu loh. Ya saya nggak ngerti ya dia mengabusif apa ya, apa maksudnya berkata-kata apa, kan kita kan juga nggak ada CCTV atau rekamannya. Tapi ya energi yang kita adalah hostile. He is a very hostile person right that time. Mudah-mudahan sekarang udah tidak ya Mas ya. Jangan Mas, kasihan wanita itu hatinya lembut loh gitu loh. Apa namanya, hargailah gitu loh.
Ya boleh marah, ya boleh berbeda prinsip, tapi jangan kasar. Karena kata-kata itu lebih kejam dibanding pukul. Mendingan dipukul dibanding kamu mengucapkan kata-kata yang setajam silet ke dia gitu. Nah, gue nggak tahu kata-katanya apa ya, Allah alam bisawab. Masa saya nggak ada urusan sampai seperti dalam itu. Yang penting adalah dia adalah hostile. Nah, kedua, diminta lagi. Terus lu kenapa? Oke deh, kalau gitu apa yang terjadi sih pada saat itu sebenarnya selain lu hostile? Karakter kamu saat itu seperti apa? Apa yang ada yang menjadi dark energy kamu tuh apa, Mas? Nih, baca. Apa tuh guys? Narcissistic ya. Self-absorbed, narcissist, one-side relationship, love bombing. Jadi gini, self-absorbed, orang yang terlalu memuja-muja dirinya sendiri, ya, tanpa melihat keberadaan orang lain. Narsisis adalah orang, narsis bukan berarti kamu tukang selfie, bukan. Kowe buka aja tuh Google, ciri-ciri orang narsisistik. Biasanya dia tuh mengagumi diri sendiri, merasa dia paling benar, merasa dia harus di atas angin, yang lain salah, gitu loh. Terus dan macam-macam lagi. Terus one side relationship. Jadi memang pada saat itu yang bener-bener berupaya sih dianya belum yakin dengan yang ini. Mungkin bisa jadi dia tidak melihat Gona ini seimbang buat dia. Bisa jadi you are not my soulmate yet, right? Not that time. Bisa jadi yang saya tangkap lagi energinya adalah karena beda umur juga ya, pada saat itu saya bacakan beda umur ya. Jadi apa yang dia mau nih ini nggak belum paham. Karena idealisnya seorang gimana sih Mbak ya? Kalau usia masih umur 20-an gitu kan idealisnya kayak oh datanglah pria yang turun dari kuda putih gini. Maksudnya kayak knight in shining armor turun sudah gitu, apalagi dia lebih tua, aku akan diemong begini. Padahal pada dasarnya justru dia yang di sini yang lagi bermetamorfosis mencari jati dirinya. Ketemu sama si Mbak Gona yang memang saat itu mencari, ya aku pengen punya relationship yang solid sama seseorang yang dewasa, yang kita bisa, yang asik, yang memang aku suka, yang punya hobi yang sama lah, apalah. Tapi di sini justru dia lagi bermetamorfosis nih lakinya nih. Begitu, bermetamorfosis untuk mencari jati dirinya, what he wants gitu loh. Nah, terus tipikalnya juga ketemu adalah narsisistik si omnya. Aduh om, gue gimana ya ngomong begini juga jangan disu ya guys. Gue cuma bacain energi lo guys gitu loh. Terusnya one side relationship gitu loh. Terus love bombing. Jadi dia merasa banyaknya cinta. Gini loh, gue untuk memberikan banyak cinta nih. Love, love. Nah, love abounds. Even dia udah sakit aja masih sayang loh masih om itu. Gue untuk memberikan banyak cinta. Tapi cinta ini kok seakan-akan menyekek gue. Jadi kayak lagu Too Much Love Will Kill You gitu loh. Seakan-akan ini bikin gue aku gak sanggup gitu loh, kayak gitu. It's too much for me. Kenapa begitu om? Kenapa? Nah, ternyata dia ada the devil di sini. Gue nggak ngerti ya. Ini orang pada saat itu masih punya pikiran negatif dengan hal relationship yang solid. Bisa jadi dia juga belum siap untuk berkomitmen pada saat itu dengan segala kerutan pikirannya dia gitu loh. Nah, terus sampai semesta ngomong begini, ya udah deh, intention lu tuh maunya apa? Kalau emang lu mau sesuatu, ya udah, lu tuh be clear nih dong, be clear dan decisive, punya keputusan. Jangan seperti orang limbung. Oh, kowe sing limbung orang yang diajak-ajak. Ngerti gak sih? Ini limbung nih, ibarat lagi nyiung. Masuklah si mbak ini, makin keder gitu loh. Ya kan? Dia sendiri lagi, gimana sih mbak? Orang yang sedang bermetamorfosis mencari jati diri. Itu kan ibarat kata, dengan apa yang dia capai pun, pencapaian dia pun, dia masih, gue gak bisa bilang dia cukup ya. Mungkin dia punya ekspektasi tersendiri atau standar tersendiri yang kita gak tahu. Sampai semestanya ngomong loh, ya wes kamu maunya apa? Gitu loh. Kamu tuh maunya hidupmu tuh apa? Kalau emang mau fokus, be clear, jangan terombang-ambing seperti itu. Semesta mau ngabulin apa yang kamu mau pun juga bingung, karena terlalu banyak negativitas nih. Aku nggak ngerti backgroundnya Masin dari keluarganya dari kecilnya gitu, dan saya nggak mau mengupas sampai sedalam itu ya, karena itu kan ibarat kata ya dalam banget kalau gue ngupas sampai ke dalam situ. Jadi kan kita mengupas pada saat itu terjadi apa, karena memang tidak ketemu. His mindset is not working that time.
passionnya besar, tetapi nggak cukup, love-nya nggak cukup untuk bertahan dalam situasi perbedaan mindset juga. Ya saya sih bisa bilang perbedaan usia kali ya. Yang satu ini ibarat kata seperti kayak di film-film Cinderella, oh knight in shining armor turun dari kuda putih akan begini begono, ya namanya typical kind of love ya, masih muda. Yang ini dia sedang ibarat kata mencari jati dirinya gitu loh. Nah kedua terakhir nah base chakra seperti saya bilang, nah dia itu bermasalah nih dengan base chakra. Base chakra itu pertahanan hidup, sandang, pangan, papan, materi, rumah, harta, tabungan. Ini nih, dia ada sesuatu yang mungkin membuat dia tuh merasa khawatir jika harus berrelationship yang committed gitu loh. Saya nggak ngerti apa dia punya terlibat sesuatu investasi whatsoever, I don't know, but this is it. Nah terus akhirnya kita langsung ke Love Oracle kartu si Mas Kyun ya. Nah ya, apa sih Mas Kyun yang terjadi, pesan-pesan Love Oracle-nya buat semesta, buat kamu? Jadi di gini nih, true happiness will not come to you from any external source or another person. This relationship will bring joy only if you dig inside yourself, find your own sparkle and share it with your partner. Jadi gini, kebahagiaan sejati Masin tidak akan datang kepada kamu dari sumber luar atau dari orang lain. Dengar, kebahagiaan sejati tidak akan datang kepadamu dari luar sumber ataupun dari orang lain. Justru kalau kamu ingin suatu relationship ini berhasil, kamu harus gali kebahagiaan ataupun cahaya dalam jiwa kamu. Ya, kamu gali itu dari jiwa kamu, terus kamu bagi cahaya ini dan kebahagiaan ini kepada partner kamu. Jadi mungkin pada saat itu ya, dia berharap, oh dengan datangnya si A, gue akan bahagia. Jadi dia mengharapkan external happiness dari orang lain. Ternyata ketika orang lain itu tidak bisa memahami dia atau tidak bisa mengerti dia nggak happy, langsung mutung. Padahal begini ya sejatinya sayang ya, bukan si A, si B, si C yang bikin kita bahagia, tapi diri kamu sendiri. Bahagiakan diri kamu, ya, cintai diri kamu. Ketika kamu sudah bahagia dan mencintai diri kamu, kamu bisa mengasihi dan mencintai orang lain. Piye to jel gitu loh. Nah ini yang terjadi pada saat itu. Jadi jangan lihat dari umur boleh mungkin lebih dewasa dari Gona, tapi di sini Gona membawakan sebekah cinta yang utuh dan murni, dan bagi dia si Mas ini it's too much. That's not what I want. That's not what I wanted at that time. Itu bukan fokus gue pada saat itu, karena dia nggak lihat itu. Jadi Mbak Gona, I understand your pain, okay? Sudahlah, ya sudah masa lalu. Ini yang terjadi energinya guys, gitu. Whatever it is, aku juga nggak bisa bilang dia ini apa. Ya memang bukan pada saat yang tepat mereka berrelationship, dan memang bukan dia. Kadang-kadang kita harus melewati beberapa kali relationship untuk menemukan yang finalnya, untuk kita lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini akan jadi pelajaran hidup Mbak Gona, dan ini juga akan jadi pemahaman baru untuk seorang Mr. Sin. Jadi you have to be grown. Jadi Mr. Shin Ha Kyun ya harus lebih dewasa. Well, okay guys, itu aja ya reading untuk Shin Ha Kyun dan Mbak Go Un ya. Whatever it is, we have to send positif vibrasi buat mereka, kebaikan untuk mereka, kesuksesan untuk mereka dalam menjalani karirnya di dunia entertainment Korea Selatan sana. Ya, gak usah dijudge yang ini salah, yang ini benar, karena ini kan proses kehidupan mereka. Berikanlah positif vibrasi, berikanlah doa ya, ibarat kata supaya mereka tuh bisa menjalani ke depan karirnya yang lebih cemerlang. Karena gimana ya, persaingan di dunia Korea Selatan itu untuk entertainment industry itu persaingan tuh ketat banget sih ya kalau saya lihat ya. Kemudian netizen itu bener-bener jelimet gitu loh. Netizen Korea Selatan tuh kalau saya lihat nggak seperti netizen Indonesia. Kita tuh netizen forgiver loh, netizen yang sangat cepat move on.
Kalau orang Korea Selatan misalnya ada sesuatu yang misalnya wah ini skandalus gitu, bersifat skandal, kalau yang saya lihat nih ya, itu kayaknya orang susah banget move on dari hal itu. Kalau kita justru Indonesia ini lebih tepo soliro ya, beda budaya kali ya guys ya. Oke, anyway, semoga ini menjadi pelajaran buat Mbak Gonanya juga ya, ini pelajaran hidupnya Mbak Gona, dan juga jadi pelajaran hidup juga buat si Mr. Sin-nya. Oke, itu aja reading kita kali ini. Untuk reading yang kakak pernah taruh di IG kakak KG dan Lee Min Ho, kakak posting dulu, bukan posting, kakak pending dulu ya, dengan berbagai macam hal ya, karena kakak nggak mau ganggu vibrasi mereka ya. Kalau kita sayang sama mereka, kita memang siper mereka, kita ingin yang terbaik buat mereka. Saat ini yang dibutuhkan KG dan Lee Min Ho adalah your support, your prayer, and your love, gitu loh. Gitu aja sih. Selebihnya terima kasih udah mampir ke Divine Vivi Reading ya. Thank you so much guys. Jangan lupa selalu kasih komentar apa yang harus kakak baca nextnya. Nanti kakak akan bikin voting lagi, karena udah ada beberapa yang masuk, ada yang bisa dibacain. Kim Soyeon Soyeji, Park Bogum by Suzy, ada juga Park Sojun, Park Min Young. Nanti kakak bikin voting. Kakak bikin votingnya, nanti kakak bikin votingnya di ini aja deh, di IG kakak aja. Nanti mana suara yang terbanyak akan kakak bacakan. Terima kasih banget ya. Semoga kita semua selalu diberikan, kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dalam menjalani hidup ini, apalagi di zaman pandemi seperti ini. I'm sending you love and light. Be peace, spread love, no hate. Namaste everyone. Love and light. Bye bye. Namaste.